kosong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa kita? Dari ada halamannya ya? Baik. Qala faslun wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Ya. Kaji syarat-syarat salat sebelum masuk pada salat itu 5 macam ya di situ ya. Wa qala taharatul a'dha minal hadathi, bersih anggota kita daripada hadas. Imma hadas besar wajib mandi, wa imma hadas kecil itu diwajibkan untuk berwudu ya. Itu as-shalah. Wan najasi, najis ya. Wasatul aurati, dan menutup aurah bilibasin tahirin, tetapi dengan pakaian yang suci pula. Jadi kalau menutupi aurah kita mesti dengan yang suci pula itu penutupnya. Kenapa dikatakan syarat ini? Kalau kurang syarat maka tidak diterima dalamnya. Jadi kalau kita ada masuk pegawai masuk apa jika syarat tidak bersyarat berarti kurang, tidak terima ya, tidak tersebut itu. Pertama dikatakan taharatul a'da minal hadasi, ya, al-asghar wal akbar, apakah hadas kecil dan hadas besar. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Itu surat Al-Maidah ya 6 tuh. Allah berkata ya orang-orang beriman apabila kamu melakukan salat faghsilu wujuhakum, cuci wajah, bukan disapu. Itu orang-orang pergi haji kadang umrah tuh sering dia pakai anduk tuh disapu. Allah bilang faghsilu bukan wamsahu. Tuhan mengatakan Pak cuci bukan disapu ya. Faghsilu cuci ya, wujuhakum wajah. Jadi wajah ini daripada manba'atul sya'ar ketika ya itu sampai putarnya begini nih. Ya dah, nih sampai cuping di situ tuh itu yang mesti dikenakan masalah wudu tersebut itu ya, faghsilu wujuhakum. Kemudian Allah berkata wa aydiyakum, tangan-tangan kamu ilal marafiq, sampai mata siku. Wamsahu, nah baru wamsahu, masaha itu bisa sapu. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, cuci kepala, sapu kepala kamu dan kakimu ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, kalau kamu junub itu bersucilah. Nah ini hal-hal masaha yamsahu ini tentang kalau kita indana Syafi'i bahwa kepala itu disapu, yang nama disapu di mana saja bisa disapu itu kepala. Terus saudara kita Imam Maliki berkata bahwa masa kepala itu sebiji, jadi mesti satu biji ke suci kepala, karena kepala itu sebiji ya, sebagian kepala bukan sebahagian. Itu ulama berkata supaya hilang khilaf ketika berwudu cucilah sebiji, karena itu tidak ada beda lagi dengan paham-paham tersebut. Min masaha disapu bukan dicuci, tapi masaha itu sekedar. Tapi kalau faghsilu itu semuanya, kalau ru'us itu semuanya. Itu tafsiran halal itu. Fa in kuntum junuban fatahharu, itu hadis yang kecil diingatkan kepada kita, Allah mengingatkan kepada kita tentang hal tersebut itu ya. Jadi hadas kecil, hadas besar sebenarnya mesti diperhatikan tersebut itu. Wa qala wan najasi, yang kedua, dalla ala dzalika amruhu sallallahu alaihi wasallam bi ghaslin najasat
Ya, ini menunjukkan hadis seperti ini Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang dicucinya najis-najis tersebut itu juga. Liqaulihi li Fatimah binti Abi Hubaisy radhiyallahu anha, Rasulullah berkata kepada Fatimah, bukan anak beliau, binti Hubaisy namanya ya. Faida aqbalatil haidatu fatrukis shalah, apabila kedatangan kamu haid, tinggalkan tuh salat. Tuh wanita ya. Faida dhahaba qadruha faghsili anki dama wa shalli. Nah, apabila sudah selesai itu, insya-Allah kadarkan, mandilah daripada bersihkan darah tersebut itu, wa shalli, dan kamu salatlah. Tuh. Makanya ketika perempuan datang bulan ini ada 9 hal yang tidak dibenarkan bagi dia. Pertama, diharamkan dia salat. Yang kedua, diharamkan dia tawaf. Yang ketiga, diharamkan apa? Dia puasa. Yang keempat, diharamkan dia hubungan suami istri. Yang kelima, diharamkan pemanasannya, tahu? Laki-laki gosok sana gosok sini. Tuh. Yang keenam, masuk masjid. Yang ketujuh, ke-8, ke-9. Ini apa? Membaca, membawa, dan ya apa tuh? Membaca, membawa, dan mengangkat Al-Quran. Itu diharamkan. Nah, jangan bilang, nanti kan ada pengajian sekarang, biar saja angkat saja dibilang Quran, karena kan perempuan tidak boleh, itu diharamkan bagi wanita. Malahan kalau tidak pegang, dia tidak baca, dia tidak angkat, itu malah berpahala. Karena haram itu ya dulu dikatakan haram itu berpahala, ya meninggalkan, berdosa melakukan. Tuh. Jadi boleh baca tapi di hati. Jangan digerak-gerakkan di bibirnya, boleh dibaca di hati tersebut bagi wanita dalam keadaan berhalangan. Ya, ini hal-hal itu mesti diperhatikan. Wasatul aurah. Jadi aurah ini mesti ditutup, karena bagi kita laki-laki antara pusat dan lutut. Pusat lutut, pusat ke atas, lutut ke bawah. Jangan pusat ditutup, lutut diputut, nampak perkutut. Macam orang India pakai baju sari ya dak. Buka sini nampak belakangnya. Allah, aurah itu mesti begitu ditutup ya. Jadi kalau kamu main bola kaki, apa salah pakai celana panjang dikit, apa salah di bawah lutut ya. Ini ke sini nih kok, nggak paha. Putih hitam sama saya itu aurah namanya. Laki sama pria saya tidak dibolehkan. Paham tuh, apalagi laki perempuan yang sering-sering begitu ya. Ini hal-hal itu mesti diperhatikan. Nah, ini juga tentang hal-hal tersebut itu ya. Wa haditsu Ali radhiyallahu anhu fi ghuslil madzi. Tuh. Jadi Sayyidina Ali ketika ujar beliau, kuntu rajulan maddaan. Aku ini bersangatan syahwatnya. Kuat syahwat. Biasa kan dia bilang kan, syahwat itu artinya sesuatu yang tegang dari sesuatu itu masalahnya. Jadi kalau bahasa orang tunggal pengajungan kata orang Jawa tuh ngaceng terus. Ya, keras terus, ternyata di kepala itu belendir dia. Nah, ini kan najis namanya ya. Najis tersebut itu, maka itu juga kalau kena pakaian itu yang dimana kena itu dicuci sekedar itu, cuci kepalanya itu, maka berwuduklah kalau staminanya. Kalau itu hal-hal mesti diperhatikan. Itu kan najis yang 4 macam itu yang keluar. Ya ada 3 yang najis, 1 yang suci. Yang suci adalah mani, madhi, wadi, urin, kencing, itu semua najis. Paham ya? Nah, itu yang muda-muda nih sedang kencang-kencang tuh. Ya ada itu, taruh apa? Keluar belendir kepala botaknya itu ya. Wa qala wa qiyasan ala taharati thawbi. Jadi ini kiasan atas sucinya pakaian ya. Al ma'u bi qouli ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Itu di surah Al-Muddatsir tu, thiyabaka wa thiyabaka fatahhir. Itu Allah ingatkan ketika itu turunnya apa? Wahyu yang keberapa? Yang kedua. Karena yang pertama di Gua Hira itu di atas ya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua ya Al-Mudatsir. Yang ketiga apa tuh? Al yauma akmaltu lakum ya. Tuh. Ini yang terakhir di Arafah itu turunnya. Tuh. Jadi mesti paham tentang itu ya. Ini tentang masalah najis tadi, wasatul aurah. Jadi kita perempuan, laki perempuan ini beda aurahnya. Laki-laki yang nama aurah itu yang tidak patut dipandang, apakah sejenis atau lain jenis tersebut ini ya. Kalau perempuan semua aurah kecuali wajah dan 2 telapak tangan, itu patwanya wajah, tapi takwanya tutup, cuma 2 bola mata aja nampak lagi. Itu takwanya. Jadi kalau nak takwa begitu wanita, jangan bilang nanti orang tutup begitu dibilang apa? Grup ninja pula. Pada itulah takwa ya, tentang hal-hal itu ya. Mic-nya tak bagus ya.
Biarlah ada daripada tak jelas kedengarannya. Jelas suara saya, Pak? Ya, ini saudara kita jauh-jauh. Lihat, Masya Allah. Jauh datangnya dan menjenguk kita dari jauh. Ya, Allah Akbar. Wasbilibasin tahirin. Jadi kalau untuk pakaian kita suci, kita mesti yang selimutnya suci juga. Ya, dia bukan bersih. Setiap bersih belum tentu suci. Suci itu jelas dah bersih. Disuci, tapi belum suci, belum. Tapi kalau cuma bersih sudah bersih, suci setiap bersih belum tentu suci. Suci sudah jelas bersih ya. Bilibasin tahirin liqaulihi ta'ala khudhu zinatakum inda kulli masjid. Al-Arab itu wal muradu minha bihi asyab bis shalah, maksudnya pakaian kita di salat, bukan mesti berhias-hiasan. Pakaian menutup aurah itu masalah buruk kah lama kah baru kah, yang penting suci itu. Jadi kalau dalam bahasanya begitu, zinah itu maknanya perhiasan. Hiasan manusia itu menutup aurah, bukan hiasan kamu mesti pakai pangkat sini, bintang sana, bintang sini. Enggak. Jadi dikatakan itu amanahnya al-murad di Quran tersebut itu as-shalah itu ada asyab, pakaian kita yang menutup aurah laki-laki dan aurah perempuan. Apa kita laki-laki juga hati-hati bergaul, makanya diharamkan. Jadi kitab tersebut itu wa yahrumu ala rajuli dallaka rajuli bila hailin, diharamkan bagi laki sama laki-laki mengurut paha laki-laki tanpa aling-aling. Itu laki-laki sama laki-laki. Ini laki sama perempuan urut-urut. Apa yang diurut? Kau urut, dia urutan. Oi. Tuh diurut. Kan ada majlis tukang urut tunanetra. Apaan perempuan ngurut kita? Tua muda sama aja sebetulnya, paham ya? Laki-laki kau kalau ngurut teman kau boleh di bawah lutut ke atas, ke atas sini. Enggak boleh masukkan ke sini. Itu lain terpegang nanti. Ya dak? Pegang setir kawan. Tuh. Ya. Ini kebiasaan kita kan. Sakit-sakit dikit berurut, jadi tukang urut. Jangan beli. Kan sekarang di Jambi di mana tuh ada kan di supermarket, minimarket apa namanya itu, yang kursi duduk yang pakai urut tuh kan. Bayar, tapi tak ada urut depan. Belakang cuma ada urut. Di depan tuh kalau nak berbini kau dalam bini belaki urut depan belakang serah sama kau lah. Tidak. Nah itu supaya halal tersebut itu ya. Ini urut-urutan. Tentang itu. Kan banyak itu. Allah sering urut. Nanti aku injakkan saja lah ya. Sepatah 3 kaki. Allahu Akbar. Inilah kita. Wa qala rawat Tirmidzi wa hasanu an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbala salatul haidhi illa bi khimarin. Ujian Nabi SAW tidak terima Allah SWT salat orang datang bulan illa bi khimarin. Khimar itu apa? Asal maknanya adalah kerudung. Arti penutup itu kenapa? Wal haidul baligh. Maksudnya haid itu orang yang baligh. Li annaha balagat sanal haid. Karena orang itu sudah sampai umur baligh. Jadi kalau orang Arab itu rata 9 tahun sudah haid. 9. Ya, laki-laki karena badannya segar-segar tuh. Itu yang macam di ujung tuh. 9 tahun tuh besar kemarin tuh. Itu tuh. Itu termasuk entah dari Nil mungkin keluarnya. Ya, tuh. Sebesar. Ya dah, kalau kita yang 14 tahun macam ini badannya. Ya. Macam tulang berjalan masih 15 tahun, kecil-kecil. Ya, itulah anak Arab besar-besar ya. Badannya itu. Ya, 15 tahun dia berbulu deh sini. Ya. Kau 20 tahun bulunya tak ada, dicabut semua. La ilaha illallah. Ya, wal khimaru ma tughatti bil mar'atu ra'saha. Jadi khimar itu artinya pakai kha bukan pakai ha. Kalau pakai ha itu keledai mananya khimar, bukan himar, bukan ya? Itu yang menutup kepalanya, kerudung ya. Wa idza wajaba satar ra'si fasata ghairu aula. Jadi kalau wajib hukumnya perempuan menutup kepala, maka yang lain lebih utama ditutup. Paham enggak? Ini perempuan pergi motor pakai helm dia bagus kan, tapi ketiak nampak. Korok pendek, kena angin dikit nampak sarang walet. Tiada pasar tuh. Ya, inilah masalah ya. Jarang kita lihat laki-laki, coba kamu 200 laki-laki di pasar. Mungkin kalau orang Islam 1-2 orang jarang tak berani berjalan pendek, betul tak? Tapi kalau laki-laki perempuan 200 jarang pakai kerudung, paling-paling 10-20 yang kerudung semua buka semua. Malunya kurang. Tersebut itu ya. Allah pada pakaian banyak. Wa qala wa dalla ala hadha ma rawahu al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Shalla, dikatakan Nabi SAW yusallil fajra fashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atin fi murutihinna sumayarji'na ila buyutihinna ma ya'ribhunna ahadun. Jadi Aisyah berkata, sungguh zaman Nabi SAW habis salat fajar, salat subuh, ya. Nabi menyaksikan para wanita-wanita orang-orang beriman ini mukminah mutalaffi'at murutihinna. Mereka semua talaffi'at biaksatihin, tutup rapi, tak tahu orang nih. Nah, cuma mata bola matanya saya nampak. Tak tahu bini siapa, entah siapa. Siapa tidak tahu. Ya jabil jasadu kullah. Jadi setelah summa raja'na ila buyutihinna, kemudian balik ke rumah. Orang tak tahu siapa itu. Nah, kalau kita tidak ketahuan orang atau bini ustaz tuh ya, gelangnya gini banyak, atau bini Pak Kiai itu ya, genjonya mantap. Nah, tuh ketahuan kan? Ini tidak tahu. Tidak tahu. Nah, itulah caranya wanita Allah jagakan tersebut itu dengan sebab itu ya. Kita hal-hal yang disuruh perempuan berjalan berselfie kemana-mana itu di jembatan bengkok ya. Wa dalil istirati kaunnya tahirah qaul ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Tuh, pakaian kamu ya Muhammad bersucikan. Itu Rasulullah khitabnya kepada Habibuna sallallahu alaihi wasallam ya. Warrujza fahjur, kata Allah tuh. Wala tamnun fastakthir, di situ ya di surah tersebut itu. Kemudian hadis lagi berkata tentang satu aurah bilibasin tahirin, rawa Abu Daud an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Khawlah. Khawlah sebenarnya ada tak kemarin kita kasih nama anak perempuan Khawlah, itu sahabat Nabi Khawlah ya. Khawlah anna Khawlah bint Yasar atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innahu laisa li illa saubun wahid wa ana ahidhu fihi fakaifa asna qala idza tahurti faghsilihi summa shalli fihi. Jadi sahabiah ini coba bukan main ini dak sahabiah. Sahabat Nabi bukan main ini dak, sekulhum udul, laki kah perempuan adil semua. Ya dak, ini kalau tidak mereka tak Islam kita semua. Ini sahabat Nabi, tahu saya dipertengkarkan dengan sahabat Nabi ini ya. Ini kenapa sahabat ini ya, orang man ra'a nabiyan wa mu'minan bin nabi, orang bertemu Nabi, beriman dengan Nabi. Ada yang bertemu Nabi tak beriman, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Itu tak beriman walaupun bertemu, tapi Abu Bakar beriman ya. Jadi itu hal-hal mesti diperhatikan. Maka dikatakan, ya Rasulullah, innahu laysa illa thabun. Ya, aku ya Rasul punya kain selembar cuman ya. Punya kain selembar. Subhanallah. Selembar punya kain. Ya, wa ana haidhu fihi. Aku kan datang bulan itu juga aku pakai pasna. Bagaimana aku lakukan ya Rasulullah? Qala idza tahurti faghsilihi summa shalli. Nah, kalau kau suci nanti kau cuci itu, baru kau salat dengan pakaian selembar itu. Allah. Ayo, ada bini Pak Kiai gitu ya. Kiai bininya lemari 7 penuh semua dengan pakaiannya ya. Allahu akbar. Faqalat fa illam yakhudidam qala yakfiki ghaslud dami wa la yadhurruki atharuh. Jadi ya kalau seandainya keluar darah lagi di pakaian itu kena pakaian. Bagaimana Rasulullah? Idza yakfiki, kalau begitu cukup, karena idzan yakfiki ghaslud dam. Cukup kamu cuci darah itu aja. Jadi kalau pakaian kena darah, cuci darahnya itu aja. Situ ya. Ujar Nabi wala yadhurruki atharuh, tidak masalah tentang bekasnya itu. Ya, pakaian kan mesti ada bekasnya itu kan, cuci sudah. Mungkin ada bekas belang-belang, tak masalah itu. Itu sekarang sudah suci. Itu caranya Rasulullah mengajarkan wanita jangan malu ketika bertanya tentang hukum, apalagi tentang mereka. Kita juga laki-laki belajar tersebut supaya tahu kau begini nanti. Jangan main tembak-tembak aja kau. Paham tak tuh? Bang, ini aku lagi lagi lampu merah. Paham lah. Ini kuning bang, sudah buang kuning. Kuning bersih-bersih. Hijau, start. Ayo, ada paham tak tuh? Laki-laki. Jangan kau saja main punya kau. Mesti perhatikan, karena masalah tersebut itu. Datang bulan bini berhubungan tuh haram hukumnya. Paham tak tuh? Haram hukum walaupun bini kau ketika datang bulan dia belum mandi, itu haram kau hubungan loh. Bini kau sudah mandi dulu. Ya, paham tak tuh? Jadi kalau tak tahan juga dijentik kepalanya tuh. Paham? Dijentik. Ya pedas sedikit. Ya, paham? Inilah tadi. Iya, ini saudara kita ini lama pisah dengan bini nih. Ini lasak semua kalau balik nanti. Nah, dia nak balas dendam nanti kalau balik. Lama puasa. Itu tadi.
Tapi karena ibadah sana sini, siap dia tersebut itu, ya tak? Siap tersebut itu dah masalahnya ya. Kalau kau enak ya, dekat-dekat seperti ini, tuh orang ada 40 hari, ada 3 hari, 3 bulan, macam-macam untuk bagaimana untuk membersihkan diri supaya menghilangkan asar-asar bekas kotoran jiwa ini ya. Untuk itu, itulah tadi ya saudara-saudara kita. Alhamdulillah. Baik, kemana kita lagi nih? Ya. Ada yang mau tanya? Tuh, ada yang tanya tuh. Ya, apa itu? Apa dia bilang? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillah. Salahkah kita kalau meminta istri dan anak kita untuk memakai niqab? Salahkah kita kalau meminta anak dan istri untuk memakai niqab? Tidak salah, malah mesti. Niqab itu nutupi muka tuh, mesti. Malah salah kalau tak disuruh. Ya, Rasulullah berkata ada ujar Nabi SAW, salah satu nafarin atau salah satu orang ya yang 3 Allah la yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala yukallimuhum azim. Allah tak ngomong sama dia, Allah tak bicara sama dia, nanti ada pedih. Salah satu antaranya laki-laki pakai baju, pakai kain, pakai celana menutupi mata kaki. Satu, pertama dulu. Al-isbal namanya. Yang kedua, itu diantaranya itu. Apa tadi? Ad-dayus. Dayus ini orang yang tak cemburu anaknya, keluarga, saudaranya, adik-beradik yang tidak cemburu di bawah orang lain tersebut itu. Ada kecemburuan itu mesti. Ya apalagi dibiarkan perempuan buka sana sini ya, itu aurat semua tersebut. Aurat itu menjaga kita juga tentang hal tersebut itu. Ali bin Abi Thalib karamallahu aja satu ketika jangankan dia wanita, laki-laki saja kepala setiap Jumat digunduli kepalanya itu, digundul kepalanya. Kenapa Imam? Aku khawatir kalau aku nanti hubungan suami istri atau mimpi segala macam kan rambut itu jatuh, aku lupa untuk ngambil bagaimana nanti rambut tersebut itu kalau di hadapan Allah ini belum disucikan. Begitu sampai dia. Paham enggak tuh? Nah, makanya kita kan baru-baru hari haji kemarin nih. Orang yang mau korban dikatakan kan Hujjah sallallahu alaihi wasallam bagus dia bagi dia yang mau berkorban mulai tanggal 1 Dzulhijjah menahan kukunya, menahan rambutnya, jangan kerat kuku, jangan potong rambut, bayi berkorban. Nanti setelah korban, ya setelah salat Id orang korban baru bagi yang berkorban tuh potong kuku, kerat kuku dan potong rambut. Kenapa? Karena diinginkan semua anggota itu amanun minan nar, supaya aman daripada api neraka. Begitu orang kita datang bulan masih potong-potong kuku. Ya, ini apa namanya? Junub masih berjambul begini-gini terbangan semua rambut di belakang nih. Kau belum mandi. Paham? Nah, itu diperhatikan. Itu sajalah ya. Kenapa lagi? Tuh dia tanya tuh di mana tuh kampung jauh tuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustaz dan keluarga selalu. Amin ya Allah, ya Allah, saudara kita yang datang jauh-jauh dan aman. Ya. Apa yang harus kita lakukan bila seorang ibu meminta kita menyamakan dia dengan istrinya Ustaz? Contohnya seorang ibu berkata, istrimu itu anggaplah seperti aku, dia seperti pengganti aku. Itu bagaimana? Tidak boleh ibu itu al-zihar namanya. Tidak boleh anti kadhari ummi. Tidak boleh ibu. Jadi beritahu sama ibu. Kalau punya Ustaz tanya Ustaz Ghazali bilang, telepon dia. Betul apa tidak? Kamu menyamakan istri itu dengan ibu, ibu suruh kita menyamakan istri dengan ibu juga. Tidak boleh itu. Anti itu besar masalahnya. Kalimat itu dusta. Cuman diharamkan oleh Subhanahu wa ta'ala anti kadhari ummi. Engkau kalau perempuan berkata kepada suaminya, anta kahdhari abi, engkau sebagaimana bapakku, tidak masalah. Ya, engkau segalanya bagi. Tapi kalau laki-laki tidak boleh ngomong begitu. Engkau anti kadhari ummi, engkau sebagaimana pundak menyamakan dengan ibu atau sama kakak, sama adik yang perempuan, tidak dibolehkan. Paham? Itu diharamkan namanya. Itu ada zihar, itu dendanya. Kenapa? Pertama puasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua nanti memakani orang fakir miskin, setiap satu miskin satu mud dan satu mud 60 dicari orang miskinnya. Tuh, itu diharamkan menyamakan itu. Artinya Anda tidak boleh hubungan sementara itu. Kenapa menyamakan istri dengan yang diharamkan untuk dinikahi? Abadan. Selamanya, paham? Selamanya. Itu sudah dari kita perempuan haram kita nikah. Mak kita, nenek kita ke atas adik cucu kita dah haramkan nikah. Tapi kalau ipar kita masalah. Karena macam ipar aku. Ipar ini kan kalau mati kakaknya boleh kawin sama dia. Paham tak maksudnya? Asal dia perempuan, bukan laki-laki ya. Nah itu saja. Ya, tidak boleh bilang mak, tidak boleh. Itu haram ngomong begitu. Tidak boleh. Tanyakanlah dengan hukum sama para ulama. Tetap tidak boleh tersebut itu. Engkau samakanlah aku ini dengan aku ini dengan apa? Bini kau itu dengan aku, atau aku dengan bini kau. Tidak boleh disamakan. Takkan sama tersebut itu ya.
Al-ummu madrasatun, kata orang Arab al-ummu madrasah, ibu itu madrasah. Jadi kalau misalnya si istri berkata begini, kadang istri ini bilang, kau bang kalau tak kasih aku begini, aku tak bukan celana kau. Bahasa kita ya tak? Kata suaminya bilang, kata emaknya bilang, kau gak macam-macam dengan bini kau tuh, dengan aku. Nah aku nih ngalahirkan kau tahu, 2-3 robek aku nih buat kau. Nah jadi macam mana nih? Nah ikut bini mak marah, nah ikut mak bini marah, macam mana caranya? Yang pertama disejukkan hati ibu dulu, ya dah, baru istri. Kalau bisa dua-duanya disejukkan. Kalau tak mempan juga, istri tak mau mengalah, macam mana? Dek, ngomong begitu, dek, kau kan masih muda, kau bisa cari suami, aku bisa cari istri. Kalau makku inilah makku nih, tak ada mak dua, tak ada bapak dua. Baru pikir dia, bahaya nih, bisa digantinya. Paham dah, itu aja lah ya. Kalau yang nak nyamakan istri dengan emak kita, itu saja. Haram hukumnya, paham tak? Baik, itu saja ya. Kenapa lagi? Banyak tanya kampung mana tuh? Kalau sholat subuh saya terkadang lupa kunut, apakah harus saya ulang sholat saya? Indana Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kunut itu sunnah muakkadah. Imam yang 3 tidak. Paham tak? Jadi kalau salat subuh di sini, imam tak berkunut, tak kunut juga kau. Kalau imam berkunut juga kau. Tidak masalah. Kita tanah haram Makkah saja kalau imam tuh, dia tak pakai kunut. Tapi diberi kesempatan kita. Sami Allahu liman hamidah. Ada 1 menit lebih, diam, tunak imam tuh. Dikasih orang yang dah Syafi'i musuh buku kunut. Ada kunut yang pendek. Kecuali kunut yang panjang, tapi tak sempat kau. Kunut pendek kan ada kan? Allahumma gfirli ya ghafur. Ada kan? Bisa. Habis macam mana? Kau maksud tadi kalau saya tak kunut apakah diulang salat? Tidak. Itu sunnah muakkadah, sunnah dianjurkan. Indana Syafi'i itu rahimahullah taala. Kalau ini kan tidak, di sini sekarang kunut subuh. Kunut dulu tidak ya? Ada di masjid sana itu. Di sini bisa 8 tarawihnya, yang di sana 8, ada yang 20. Paham tak tuh? Yang rame-rame. Ini orang salat subuh di sini mungkin imam berkunut, ikutlah kunut. Tak kunut, ikut kunut, silakan. Imam yang pakih dia diberi kesempatan, kalau dia tak berkunut, beri kesempatan tunak sebentar, beri makmum beri kunut. Itu saja. Nah, Ustaz kalau gitu yang betul mana? Yang kunut bagus, yang tak kunut tak salah. Yang keliru tak sembahyang subuh. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau ke Baghdad sana, ke Irak sana, dia salat subuh di mana tuh? Di samping makamnya Imam Abu Hanifah. Beliau tak pakai kunut. Dah kunut. Kata imam, kenapa? Anda kan mesti kalau ketinggalan kunut tuh dimestikan kita sujud sahwi. Tuh ya. Apa aja beliau? Aku menghormati sahibul maqam ini. Tahu dah imam nih. Imam ini imam tua nih, paling tua di madhab. Kenapa? Dia wafat tahun 150. Imam Syafi'i malam itu baru lahir. Dia wafat hari petang ini, malam ini Imam Syafi'i lahir 150. Imam besar meninggal, imam besar juga datang. Paham tak? Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriyah, 54 tahun cuma. Tuh. Jadi dia menghormati. Seandainya dibilang tiang guru yang besar nih, dia bilang Imam Abu Hanifah ini ada emas dalamnya, aku iyakan. Daripada kuatnya hujah Imam Abah. Itu ulama saling menghormati dia, bukan macam kita nih beribut aja kerja. Itu sajalah ya. Aman? Ya itu saja. Kenapa lagi? Banyak nih tanya. Dari Kedah pula ya. Ya dari Meja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu yang pas mengajarkan anak perempuan memakai cadar? Sejak kecil sudah diajarkan, 7 tahun sudah diajarkan. Anak perempuan tuh 7 tahun kan anak-anak diajarkan tuh salat. Juga puasa 7 tahun tuh udah mulai diajarkan. 10 tahun itu disebat dikit lah, tak membahayakan kalau tak sembahyang, pisahkan daripada emak bapaknya tidur tuh, paham dah? Itu tuh sudah 10 tahun. Kalau macam kau tak berpisah, nak ada banting cuma kau sebesar begini ngasih juga nak megang mak bapak ya, paham tak? Kau masih tidur sama mak kau ya, itu aja ya. 7 tahun dah diajarkan udah. Sebab suruh baca jilbab mulai TK, nanti SD kan usia 7 tahun. Itu diajarkan sudah. Itu kewajiban bagi kita. Itu saja. Kenapa lagi? Alhamdulillah. Dah ya, kita apa lagi kita? Sudah setengah jam itu. Setengah jam ya. Kami maaf ya, kami ganti kitab yang lain lagi. Imam tadi meeting ini malam ini 2 kitabnya ada. Karena kitab itu matan takrib, yang kedua adalah
Imam Tirmidzi ya rahimahullah taala. Ya saudaraku, ini kami di sini tiap malam Rebo lah mengaji ya, ngisi-ngisi daripada kosong kan. Ya, kopit lah kita, asal jangan terkepit ya dak. Ya itu urusan kita masing-masing lah ya dak. Tapi kita jaga jangan sampai tak mengaji ya dak. Tersebut ini ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa rahimana wa rahimal muslimina ajmain. Hadis yang keberapa? 296. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu ma ja'anna hadfas salami sunnatun. Apa nih? Di situ mananya? Apa dia baca? Memperpendek salam adalah sunnah. Baik. Jadi kita salat ini kan ketika salat itu ada 3 salamnya. Assalamualaikum. 1. Assalamualaikum warahmatullah. Itu 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 3. Tapi yang umum dipakai orang Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu umum. Ya, jarang-jarang orang pakai yang panjang itu. Tapi kalau di Jawa Tengah kita rata-rata yang panjang itu. Nah, itu dari Jogja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah kita dengar di Sumatera orang bilang Assalamualaikum. Tidak pernah kedengar. Tapi itu memperpendek sunnah dapat pahala. Kenapa? Mungkin di belakang itu kan ada orang yang perlu betul tersebut itu. Kenapa perlu? Ya, masa Ustadz sembahyang mau kebut-kebutan. Anda kalau di Mekah sana, orang mau cium hajar aswad itu, karena nunggu salat ini. Assalamualaikum, cup, loncat dia. Ada yang buka mukanya. Kalau ke Mekah kan tak bisa pegang. Era keadaan. Itu di sekitar situ orang nunggu dekat hajar aswad tuh ya. Kita nak cium itu karena itu mungkin seumur hidup sekali itu udah dapat. Karena berjubelnya manusia itu. Sekarang tak boleh pegang pula. Kadang Covid nih. Tak bisa pegang dekat. Kalau kita umrah, ya aja di jauh-jauh tuh lah. Nengok dari jauh. Tak boleh. Kita salat di sana aja orang 2 meter nih. 2 meter kiri kanan 2 meter, belakang pakai masker pula. Ya kan? Itu dilihat hal pelajaran tersebut. Nah, kita sekarang hadfus salam sunnah. Ya, memperpendek salam itu. Hadfus itu mengurangi asal mana enggak? Ya. Wa bilai qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Abdullah bin Mubarak wal Hiqlu Ibnu Ziyad an Auza'i an Qurrata ibn Abdurrahman an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala hadfus salami sunnatun. Artinya bitarkib bitatwil, memperpendekkan, jangan panjang-panjang salam itu Karena ini ada orang pula memang pendek. Assalamualaikum. Ada pula. Ini macam-macam gawe. Ada orang gitu kan? Ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata makmum jawab Waalaikumsalam. Marah dia. Kenapa kau begitu? Nah, Ustadz ngajari kami. Udah dia. Tuh. Ada yang begitu orang. Itu ada kan? Ada. Padahal memperpendek itu sunnah. Ya, tuh. Ini semua tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala tak ada. Jangan bikin pakai ta'ala. Ta'ala tidak ada. Itu bid'ah ya. Jadi saudara, salam ini di luar salat, di salat itu 3 macam. Kalau di luar salat 5 macam. Jadi sudah 3 tadi. Ditambah kalau di luar salat kita salam Assalamualaikum 1. Assalamualaikum warahmatullahi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3. Satu ketika ada sahabat 3 orang datang masuk. Assalamualaikum. Ujar Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 kata Nabi. Datang mula Assalamualaikum warahmatullahi. Ujar Nabi jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20. Datang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30. Mana kau enggak? Pahalanya. Itu di luar di salat, tapi di luar salat itu ada 5, itu 3 sudah. Jadi kalau di luar salat ada yang keempat lagi. Coba kalau kita ucapkan begitu ya, orang bilang ngapa pula Ustadz begitu ya, khutbah begitu ceramah itu. Ada di luar salat itu ada 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tambahnya. Yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Itu 5 macam. Ada? Itu penting diingat kembali. Tapi tak dibaca orang tuh kalau orang ceramah begitu. Kata orang,
Dari mana pula tuh? Tuh. Makanya orang mengaji tidak heran ya dah, belajar supaya Quran assalamu alaikum. Makanya memperbaiki salam itu kan assalamualaikum. Kita kata kalau kita muda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan, ai panjangnya. Tuh. Para orang di jalan kan, Assalamualaikum. Itu ada kan? Ada tuh. Itu memperpendek itu sunnah. Kalau panjang-panjang kalau lewat motornya itu. Nih. Assalamualaikum. Paham enggak? Nah itu tadi ya, jangan kom. Enggak boleh. Ini dia bilang kom, ngapa? Ya enggak? Ya. Ini hal-hal. Qala Ali bin Hujain wa qala bin Mubarak, yakni alla tamuddahu maddan. Jangan dipanjang-panjangkan. Nah, ini ada kan ada juga orang mati panjang. Assalamu alaikum. Itu keliru banget. Panjang aja. Beda as-salatu khairum minan naum. Beda. Ya ada. As-salatu khairum minan naum. Orang bilang, kata kawan, model begitu. Nah, tuh. Ada anak-anak kadang berdoa gini ya. Apa dia bilang? Aksal gayat. Itu apa? Itu orang panjangkan dikit. Ya, ada kan? Mukminat. Ya, dan itu mukminat. Yang begitulah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, panjang. Qul a'udzu birabbin nas. Nih kata kawan, tuh belajarlah ya tajwidnya itu semestinya makharat. Ada kan begitu kan? Ustaz mungkin tegur terus nanti marah pula. Ya dah. Nah, pelan-pelan ditegur supaya dibaca mesti dicoba tentang itu ya. Qala Abu Isa ini Imam Tirmidzi berkata, hadza hadisun hasanun sahih wa huwa alladhi yastahibbuhu ahlul ilm. Semua senang orang-orang cendekiawan muslim sejak dulu sampai sekarang memakai tentang itu, memperpendek salamnya itu. Assalamu alaikum. Nah, gitu. Kan? Tapi kalau khutbah kalau khutbah panjang nih assalamualaikum warahmatullahi. Nah, tuh orang khutbah kan tentu kan tunggu orang assalamualaikum. Mana warahmatullahi wabarakatuh kata kawan. Tuh. Jadi ada hal-hal yang mesti diperhatiin. Karena itu kalau berjalan itu kan orang cepat, kalau khutbah itu kan orang tuna, berdiam. Beda kan? Ya itu saja masalahnya ya. Nah ini hal-hal mesti waruwa an Ibrahim an-Nakhai an qala at-takbiru jazmun wassalamu jazmun wa hiqlun yuqalu kana katibal auza'i. Tuh, takbiru jazmun. Ya ada wassalamu jazmun. Artinya itu sudah begitulah bentuknya, tidak usah diubah-ubah lagi. Ya. Jazam itu mesti dilakukan tentang tersebut itu ya. Karena takbir Allahu Akbar, asal Allahu Akbaru. Coba kalau azan kau Allahu Akbaru kata kawan. Yang mana yang lama? Tuh, dimatikan situ. Allahu Akbar, paham? Begitu ya. Ada tak pelajaran tuh? Ada Allahu Akbar, panjang juga. Nah, tuh muadzin kadang tolonglah belajar bagus baik dengarkan itu. Kalau salah panjang baca nanti mananya beda. Nah, kalau banyak itu panjang Allahu Akbar panjang itu falamma ra'ainahu akbarnahu. Itu surat Yusuf. Ketika wanita menengok Yusuf datang bulan. Nikmat itu datang bulan nih. Tuh, jangan salah baca lah ya, belajar. Allahu Akbar. Kenapa dia mau tanya tuh? Tuh lain pula tanya dia. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah salah jika istri merajuk terhadap suami, Ustaz? Dan adakah hukum yang mengajarkan tentang taat pada suami? Allahu Akbar. Rasulullah berkata ya bagi wanita ini ya kata Nabi idza shallatil mar'atu khamsaha ya wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'daha dakhalat jannata rabbiha. Rasul bilang apabila wanita itu salat yang 5 sunnah beda ya, wa shamat syahra saat bulan Ramadan, menjaga kemaluan, setia kepada sang suami. Yang kelima kata Nabi, silahkan masuk surga. Paham? Terkasih belakang tuh. Ya. Nah ini yang ketiga ini masalah. Ya, patuh ya, setia kepada suami, bukan taat setia pada suami. Ini ada uang abang sayang, ada uang abang gua tendang. Ini masalah. Ya, ini wanita
Wanita itu sifat nusyuz itu ada nusyuz itu durhaka dan artinya durhaka. Jadi kalau dia nusyuz tak mau dengar cakap kalau yang baik-baik itu dia tidak berhak untuk dapat sakan dan untuk campur. Ada. Tapi kan perempuan kita mesti paham juga kenapa perempuan dia bisa begitu. Kita tengok dulu. Akhir bulan dia gajian tak dapat, anaknya tak dibelikan itu, dia tak belikan itu kan ya jangan kita mau menang sendiri, ditahan-tahan. Bahkan itu mesti diperhatikan. Dan laki-laki mau menang sendiri kadang-kadang lauk di dapur tak ada. Lauk itu tak ada. Nah kita laki-laki carikan lah tersebut itu. Wah senang, bang. Itu hal-hal tersebut ini. Itu tadi. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha. Nih, maluan itu. Wa atad ba'alaha setiap ada suami kata Allah, kata Nabi, silakan masuk surga. 4 cuma perempuan itu mudah sebetulnya dia, tapi itu masalah yang 4 ini masalah tersebut itu bagi wanita. Nah kita mesti paham, mungkin tak ada mood hari ini dia, tak senang ini, jangan kita marah-marah terus, kasihankan dia. Kasihan dia sudah menjaga anak sana sini cuci sana sini, kau pula digendong pula malam datang nanti. Kau nak marah-marah kan kasihan dia kan. Rasulullah pernah berkata kalau seorang istri itu diajak untuk hubungan dia pak abad dia tak mau, itu nanti kasihan kan semalaman dia murka Allah malaikat. Itu kata Nabi, kalau kau mati aku tak sembahyangkan kau, kata Nabi. Itu kan kasihan wanita model begitu. Jadi kita tahu Fatimah Zahra sama Ali bin Abi Thalib itu pernah satu kali bergurau mantin baru. Setelah bergurau tersinggung Ali, merengut Ali. Fatimah bagaimana suami senyum, keliling dia macam orang tawaf tuh, putar 70 kali bukan 7. Ngos-ngos duduk, senyum Ali. Bini ini pandai cari senang suami. Itu tadi. Paham? Datang kepada Rasulullah, padahal Nabi bukan marah kepada Ali tapi ingatkan kepada Fatimah. Betul lah buat kau tuh Fatimah, kalau suami kau tadi malam merengut sama tak suka sama kau, ya ingat kau masalah kalau engkau mati aku tak sembahyangkan kau, kata. Tapi bini suami macam mana? Bukan suami macam kepala botak kau nih. Paham? Tuh, yang tahu diri suami itu. Ya, itu saja masalah. Paham? Nantilah makanya belajar nanti. Ketika nak kawin tuh, itu saja. Ya. Kenapa? Ada lagi? Banyak betul tanya. Tentang salam tadi, apakah beda maknanya Ustaz kalau menyapa orang dengan sebutan mekom dan assalamualaikum gitu Ustaz? Iyalah, kom, apa kom? Ya. Kalau bahasa Arab kom itu ini tepat. Ini baju yang agak besar ini, apa namanya ini? Dia apa? Lengannya besar tuh kom namanya. Kom thawb. Ini besar. Ya kom apa? Namun tak boleh panjang. Kum tu kap mim langsung. Kum tu jamak. Assalamualaikum jamak. Tak usah pakai satu. Walaupun lelaki perempuan assalamualaikum. Tak usah karena di belakang tu ada para malaikat, ada para muslim. Maka laki perempuan mesti dijawab dengan assalam. Allah bilang kul salamun alaikum. Katakan assalamualaikum itu masuk semua. Paham? Itu sajalah ya. Ya beda mananya kalau salah-salah. Cuman itu beda pahala tersebut, itu keuntungan. Tentang apa pendek, apa yang paling pendek sunnah tadi. Tengahan panjang itu beda setiap yang diucapkan. Itu ucapkan selamat, itu tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Itu salam orang ahli surga. Surga pakai salam, mana ada good morning, good evening, mana ada good night, tak ada salam pagi Pak dari kantor, malam Pak, botak kau malam siang kau belum tahu selamat. Assalamualaikum. Paham? Ini sekarang payah kadang orang non muslim assalamualaikum. Ini payah nih. Dia mana kan sah? Jadi kalau kau di HP tengok assalamualaikum siapa nih? Jangan langsung jawab, mana tahu nih si kafir ini bukan salam sama kau. Paham tak tuh? Ya, yang dijawab. Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika orang Yahudi salam, assalamualaikum Aisyah, katanya, waalaikumsalam. Kata Rasulullah, kasarnya kau nih. Kasarnya, jangan gitu, laknat kau. Sini ta'al kata Nabi. Kalau dibilang assalamualaikum Aisyah, engkau waalaikumsalam. Asam alam itu digantikan alif, asam itu al maut, sama mananya, mati aja lah kau. Nabi itu halus ngomongkan, walaupun sama aneh. Paham? Kenapa? Salam dulu. Tegak. Ya, depan dikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 tuh. Ya. Iya, betul. Baik.
Ada seseorang ketika datang di kuburan. Ini payah nih membedakannya, di Islam ada kafir. Macam mana kata Nabi? Usap salam bagaimana? Nabi bilang assalamualaikum minkumah. Ya, aku salam yang diantara kamu keduanya. Yang Islam aja di hati. Jadi kalau kita di senat, di apa nih ada muslim kan? Kalau kita bilang assalamualaikum, salam sejahtera, entah apa dia angsung-sung bini apa dia tahu apa bacanya. Tak usahlah begitu. Cukup assalamualaikum, dia niat di hati kan. Kita bilang ya Allah yang aku salami cuma seakidah sama aku. Assalamualaikum warahmatullah. Itu cukup. Tidak usah pakai yang salam sejahtera, salam apa. Ada kan macam-macam gitu. Pejabat kan begitu sekarang. Dia supaya mengenakkan semua orang. Tapi tak tahu dia Allah tersinggung, Nabi tersinggung. Pokoknya orang yang jangan tersinggung. Itu yang payahnya. Udah bilang assalamualaikum, sekurangnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu saja masalahnya. Tidak usah lagi pakai yang apa dia? Amitabha entah apa namanya begini-gini. Tak usah. Di hati bilang kan yang aku salami jangan seakidah sama aku. Itu saja. Itu saja. Ya kalau kan model kita kan. Kalau kita assalamualaikum warahmatullah, apa dia bilang? Kenapa pula kami tak ada? Nah, ini kan tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah itu yang seakidah sama kita. Saya kemarin diajak pemimpin doa itu, saya bilang, marilah kamu, saya ucapkan salam apa secara akidah saya, kamu dengan keyakinan kamu masing-masing. Aku assalamualaikum lah. Nah, itu masing-masing lah dia. Paham tak? Mengheningkan cipta. Ada kan? Nah, itu macam-macam kan. Orang kita Islam baca Fatihah, baca apa urusan kita apa tak? Nah, itu sajalah. Ya saudara, ya betul, tidak usah pakai yang salam sejahtera macam-macam itu, cukuplah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya akidah Islamiyah. Ini didengar malah bilang hoax pula, nanti bilang, nanti orang dengar nih dibilang, wah ini ustadz ini merubah-rubah. Bukan, memang Islam begitu. Tidak usah nyampur-nyampur. Lakum dinukum waliyadin. Udah. Abek dengar kan? Nyaring dari situ. Dia dengar. Nanti didatangi sama pejabat. Kita tak ngikut punya. Kita di masjid kan. Ini lingkungan kita, bukan lingkungan orang. Itu sajalah. Jelas tuh, saudara? Ada waktu masih? Adzan? Belum? Ya. Kita nyambung ke sana nanti. Baik. Kenapa lagi? Ada lagi tanya? Itu di belakang nanya apa? Nak tanya apa? Tuh nak tanya apa? Tapi ingatkan tidak ada pakai ta'ala. Kita kan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Ta'ala itu bid'ah semua. Tak ada. Kalau Allah Ta'ala betul. Subhanahu wa ta'ala betul, tapi salam tidak ada nasnya pakai assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, tak ada ta'alanya itu. Ini cuma 3-5 macam nasnya tadi ada. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ada ta'alanya? Tak ada. Itu dari kitab Barakah fi Falsafah, ada kitabnya itu. Tengok di situ ya. Dari kami tidak punya ilmu, tidak cuma nyampaikan itu yang dibaca. Rasulullah berkata, man takallama qabla salam fala tujibuh. Barang siapa yang ngomong sebelum salam jangan dijawab, kata Nabi. Karena kita bupati yang terhormat, bapak camat yang dikasihi, istriku yang ada, assalamualaikum. Jangan dijawab, semestinya assalamualaikum baru Pak Bupati yang terhormat. Paham? Salam dulu baru ucapkan lain. Itu ya, itu Rasulullah ngajarkan cantik sekali ya. Itu tadi, apalagi yang tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah begini-gini tangannya nih. Ya, itu kan orang cari duit itu masalahnya. Itu ajalah ya. Itu sajalah. Kenapa? Ada yang mau tanya lagi? Kita teruskan hadisnya ya. Babu ma yaqulu idza sallama. Ya, aimna dzikir. Ini bab apa? Ketika kita setelah salat itu kan tentu kita duduk ya. Apa tuh zikir kita ketika sedang Allah salat ya. Qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abu Muawiyah an Asim al-Ahwal an Abdullah bin Harith an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama la yaqudu illa miqdara ma yaqulu. Habibuna SAW beliau ini apabila salam ya menadzikir mati setelah salat itu la yaqudu, tidak duduk Nabi kecuali sekedar apa yang baca beliau, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di tanah haram itu juga ada begitu. Kalau di Makkah Madinah itu tidak panjang macam kita dia. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Datang polisi jaga.
Dia takut imam ini diserbu sama orang. Nggak disalami. Kadang ada orang Indonesia datang, aku pokoknya punya poin bagaimana cara untuk dapat salaman sama imam Masjid Haram. Itu tuh. Bukan nak pergi haji. Nah, tengok tak ada. Nah, sama Hajar Aswad itu ada begitu. Makanya nih diajarkan Rasulullah SAW, Nabi itu mengajar bimiqdar. Allahumma antas salam, ada wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali. Ada kan? Ada seperti itu paling sedikit tentang saya itu. Apa kalau Madinah dia masih benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia menghadap begini. Nah, dia polisi berjaga tuh. Dia baca pelan-pelan. Karena itu yang pendek, yang bilang pula tak sama kampung kau. Iyalah kampung kita mana ada cerita. Orang kan banyak nganggur di sini sana sini. Baca zikir lebih bagus daripada hitung-hitung dagangan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana beras mahal? Nah, itu beras busuk tuh di bansos tuh. Ya, beda kan? Tuh. Jadi ada Nabi ajarkan tentang hal-hal itu wala sekedar Nabi bacakan sependek apapun mesti diingatkan. Begitu juga ketika kita baca tasbih itu subhanallah 33, alhamdulillah 33. Itu paling dikit. Jangan lari, jangan ngacir. Ucapkan tasbih itu. Karena pada minta salah satu doa mustajabah itu ketika setelah salat fardu. Minta doa. Ya, berdoa kepada Allah SWT. Itu sajalah ya. Qala hadatsana Hannad bin hadatsana Marwan ibnu Muawiyah Abu Muawiyah an Asim al-Ahwal bihadzal isnad nahwa wa qala tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau kita kan dipanjangkan orang macam-macam ya. Nah, itu pada sependek juga tak masalah. Jangan tidak berpikirlah sekurang-kurangnya setelah salat itu kan yang 33 kan orang bilang, "Ustaz, lah Tuhan kan bilang fa idza faraghta fansab." Ya kan betul lah setelah salam pergilah, tapi kalau nak pergi ngapo juga cepat. Tersebut itu ya, bacalah sekedar 33. Nabi ajarkan itu obat. Yang 33 itu obat. Satu ketika Fatimah dengar Fatimah kepada Ali kan baru manten. Datang Rasulullah, ya Rasulullah. Balik lagi dua-dua tak jadi ngomong. Aku tahu ta'ala, sini kau, dua-dua di sini. Kau ini ada perlu kenapa? Ya Rasulullah, kami ini kan mantin baru, coba. Biasa kan orang Arab tuh terkenal dia ada pembantunya, ada apa biasa ya dak. Nah, tuh nanti membantu kan salam, mau dak aku ajarkan lebih bagus dari pembantu. Tentu. Bala ya Rasulullah. Kami Fatimah Ali, sebelum kau tidur kau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan 100 itu ya ada. Bangunlah kau lebih mantap daripada sekarang tahu obat apa namanya macam-macam kan, obat pemantap badan, obat itu badan ada kan. Itu tadi supaya fit badan tuh. Kalau aku sebut nama obat nanti iklan pula nih ya itu tadi. Makanya setelah kita baca 33 dohor ke asas kurang yang 24 itu penyehat badan sebetulnya, ganti daripada obat-obat yang supra apa namanya itu sajalah ya. Iya itu untung kan itu minta, kenapa tidak. Itu saja ya. Adzan belum aku baca belum ada. Qala wa fil babi an Sauban wa ibn Umar wa ibn Abbas wa Abi Sa'id wa Abi Hurairah wal Mughirah ibn Syu'bah qala Abu Isa Imam Tirmidzi hadis Aisyah hadisun hasanun sahih. Jadi jangan ragu nih hadis ya. Wa qad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ba'da taslim ya dan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jadd minkal jaddu. Macam-macam kan? Kita pilih tuh punya Nabi. Apa yang enggak, jangan kalau kumpul semua panjang cerita tak sempat ngaji lagi kita. Dikumpul semua dibaca oleh imam. Malam kita ngajian kita. Ya, imam mesti pandai, yang pendek-pendek. Dibaca 3 sebab atau jadi pengajian diperpendek tapi tak keluar daripada sunnah Rasulullah SAW. Itu saja ya. Itu tentang, tapi umumnya zikir pendek itu ya selain maghrib isya ini maghrib subuh. Yang lain itu pendek-pendek semua. Ya, pendek-pendek rata-rata pendek-pendek semua. Sekurang-kurang yang semua salat itu yang 33 subhanallah. Alhamdulillah, Allah Akbar tuh sekurang-kurang itu setiap salat wajiban, bukan salat sunnah. Ya, itu tadi ya, baik. Wa qala wa ruya annahu kana yaqulu subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Adzan ya. Tahu saya baca dikit ya. Yang seterusnya lagi dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayang sarifa min salati
Istighfar salasa marrat, Nabi astagfirullahaladzim, itu 3 kali dibaca sama Nabi. Ya, Nabi saja minta mohon kepada Allah SWT, masa kita pendosa banyak tak minta ampun kepada Tuhan? Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bagus sudah imam-imam yang kita salat ini itu umum sejak dulu begitulah dibacakan orang. Tapi umumnya kan maghrib subuh panjang dikit. Tapi kalau kita subuh ngaji, maghrib ngaji diperpendek lah itu. Ya ada pendek supaya kita dapat mengaji, menerangkan. Kalau tak begini kita tak tahu menerangkan. Ya ada tentang hal-hal seperti itu, paham? Itu saja, mudah-mudahan ada manfaat pengajian kita insya Allah taala. Ya mudah-mudahan sehat afiat tentang ini, mudah-mudahan kita Allah berikan ke satu keuntungan hidup kita berakal mati beriman. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli umurana al-mashmarda anta syafi' ishfina ya Allah syifani rahmanir rahim bihaqqin nabi wa ali nabi wa sallallahu Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.